Halo, Assalamualaikum. Aku Resti Rahmati Soleha. Kali ini aku akan membahas tentang Learning Journal Agenda 3 Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Gelombang 4 Angkatan ke-14. Terdapat 3 topik dalam agenda ini, yaitu Manajemen ASN, Whole of Government, dan Pelayanan Publik. Manajemen ASN. Kedudukan ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Seorang ASN tidak boleh menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, serta tidak boleh mendapat pengaruh dan intervensi dari suatu golongan. Peran ASN antara lain, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS antara lain gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN, setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Konsepsi sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yakni kompetensi dan kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN antara lain sebagai berikut. Topik selanjutnya adalah Whole of Government. Konsep Whole of Government atau yang biasa disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi antara lain penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Membentuk lembaga koordinasi khusus. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang setidaknya tidak permanen. Contohnya, seperti yang sudah diketahui masyarakat saat ini, yaitu Satuan Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19. Koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga.
Persyarat WOG yang baik, budaya dan filosofi. Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Cara kerja yang baru. Hal ini terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor dengan sektor lainnya. WOG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Akuntabilitas dan insentif. Outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Collegiate approach, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain itu juga fokus pada outcome dari proses WOG ini, serta melaksanakan proses-proses konsultasi dan pelibatan warga masyarakat di dalamnya. Best practice WOG. Yang pertama dari negara Inggris. Inggris adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan joined-up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Australia. Melalui Australian Public Service Commission atau APSC mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Contohnya, BPJS sebagai wujud reformasi pembiayaan kesehatan, e-tilang, e-government, sistem peradilan pidana terpadu, forum komunikasi terpadu, penegakan hukum satu atap, dan pendekatan rezim multidor. Topik yang ketiga yaitu pelayanan publik. Konsep pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Transparan. Menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak diskriminatif, tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. Mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Efektif dan efisien. Harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Accessible. Harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Akuntabel. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Berkeadilan. Melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Praktek etiket pelayanan publik. Etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Pesan pertama merupakan penentu lancar atau tidaknya komunikasi. Adat sopan santun dan tegur sapa yang manis akan meningkatkan citra organisasi di hadapan pengguna jasa. Dalam kondisi apapun, pelanggan atau pengguna jasa jangan sampai tersinggung perasaannya. Etiket bersalaman atau berjabat tangan. Jabat tangan dengan mantap dan sambil menatap lawannya akan memiliki kesan pertama yang baik. Etiket menerima tamu. Jika ada pengguna jasa ataupun tamu datang, ASN harus menyambutnya dengan seramah mungkin dan memberikan perhatian sepenuhnya. Etiket bertelepon. Sekalipun ASN bukan operator telepon, ASN perlu tahu aturan dalam bertelepon. Etiket menangani keluhan pelanggan. Mendengarkan dengan baik, biarkan mereka berbicara, minta maaf dengan tulus, tanyakan pada mereka bagaimana Anda bisa memperbaikinya dan lakukan dengan lebih, meyakinkan mereka Anda akan memperbaiki masalah, serta berterima kasih kepada mereka. Sekian pembahasan aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.